Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin. Sidang Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Di akhir-akhir tahun 2024 ini, kita sebagai hamba Allah yang beriman harus menyadari pentingnya kita mengevaluasi diri kita, karena hidup ini sangat singkat. Sesaat kita akan hidup nanti panjang tanpa akhir. Hamba Allah yang beriman cerdas, kecerdasannya dia bagaimana mengelola waktu yang sesaat ini menjadi lebih yang bermanfaat. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang diberikan umur yang panjang lalu amalnya banyak. Tapi orang yang terburuk adalah syarruhu man tala umruhu wa su'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Itulah pentingnya kita memanage, mengelola waktu. Waktu yang diberikan Allah itu sama kepada setiap kita, 24 jam sehari. Tetapi 24 jam sehari itu mampulah kita manfaatkan menjadi lebih bermakna. Sehingga dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi waktu asar, demi waktu, demi detik, demi masa. Innal insana lafi khusr, semua manusia itu rugi. Semua manusia rugi kecuali memiliki 4 hal ini. Setiap saatnya, setiap jamnya, detiknya, menitnya, bagaimana 4 hal ini dilakukannya. Yang pertama, ilal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Iman kepada Allah dia buktikan dengan wa'amil sholihat,
dengan amal soleh. Setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya dia manfaatkan keimanannya kepada Allah. Dia manfaatkan setiap yang dia lakukan menjadi amal soleh, menjadi ladang amalnya untuk mendapatkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Iman amal soleh itu tidak terpisahkan. Orang yang beriman pasti beramal soleh. Orang yang beramal soleh mesti dengan iman. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'min rahimakumullah. Dalam hadis pembuktian iman diantaranya, dalam hadis arba'in ada 3 pembuktian iman dengan amal soleh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dia berkata baik atau diam. Orang yang beriman kalau ngomong baik, kalau tidak mampu diam. Diam adalah emas, berkata baik adalah mutiara berlian. Ucapan orang beriman adalah qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Ucapannya lembut, ucapannya santun, ucapannya mengajak kebaikan, ucapannya mendorong melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, bukan menghina, bukan mengejek, tidak mungkin fitnah, ghibah, sombong, arogan, zalim. Orang yang beriman buktinya adalah ucapannya baik atau diam. Kalau tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Karena menyebabkan seseorang itu masuk surga atau neraka, mampukah dia berkata baik atau diam? Kalau berkata baik, surga balasannya. Kalau tidak mampu, maka diam, dan itu juga baik untuknya. Pembuktian iman amal soleh dalam hadis itu juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dia muliakan tetangganya. Tetangga itu 40 rumah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Artinya tetangga adalah saudara kita, baik muslim ataupun bukan, baik dia kafir atau muslim, dia adalah tetangga dekat rumah kita. Kita berkewajiban untuk berbuat baik, untuk muliakannya. Bahkan dalam sebuah riwayat, seandainya dibolehkan tetangga itu mendapatkan harta warisan, maka dia juga berhak mendapatkan harta warisan. Saking pentingnya kita muliakan tetangga. Sebuah riwayat Rasulullah SAW mengungkapkan, ada sebuah sahabat bertanya, ya Rasul, ini ada orang yang sholatnya rajin, tahajudnya, puasanya, zikirnya, tetapi kepada tetangganya dia sangat jahat, zalim kepada tetangganya. Bagaimana keadaan di akhirat? Ia ahlun nar, dia penghuni neraka. Lalu ada orang, ya Rasulullah, sholatnya hanya yang wajib saja, puasanya pun hanya yang wajib saja, tetapi dia sangat baik kepada tetangganya. Bagaimana keadaan di akhirat? Wa ahlul jannah, dia adalah penghuni surga. Hanya jangan gara-gara kita beda pilihan politik misalnya, hanya gara-gara anak kita ribut, bercanda, berantem, berkelahi, lalu kita pun membencinya tetangga kita. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, pembuktian iman amal soleh dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, kepada akhir, dia muliakan tamu. Tamu yang ke rumah kita membawa rezeki.
Tamu pulang dari rumah kita membawa dosa penghuni rumah itu. Semakin banyak tamu datang ke rumah kita, maka semakin banyak rezeki yang Allah berikan keberkahan untuk penghuni rumah itu. Semakin banyak ampunan dosa yang dibawa oleh tamu yang datang ke rumah kita. Maka muliakan tamu, memberikan makan minum misalnya, berkata-kata baik kepada tamu siapapun yang datang. Sehingga ada ulama kalau 3 hari tidak ada datang tamu ke rumahnya, dia mengundang tetangga-tetangganya untuk bisa ke rumahnya. Karena bagian dari keberkahan rumah itu ketika banyak tamu datang ke rumahnya. Ini iman dan amal soleh. Amal soleh adalah seluruh kebaikan yang dilakukan karena Allah, niatnya, caranya sesuai aturan Allah, dan tujuannya mencari ridha Allah. Lalu orang yang beruntung tidak akan rugi adalah mengamalkan yang ketiga, tawassaw bil haq, saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Kebenaran walaupun pahit harus disampaikan. Ini hak, qulil haq walau kana murran. Berkata baik walaupun pahit. Berkata yang baik. Makanya menyampaikan kebaikan, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, itu adalah amal soleh yang harus terus kita lakukan. Karena bukti orang yang terbaik adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kamu adalah umat yang terbaik, yang mampu memerintahkan kepada kebaikan, melarang kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassaw bil haq, menyampaikan kepada keluarga kita untuk ibadah salat misalnya, anak-anak kita, menyampaikan kebenaran kepada istri, kepada tetangga kita, kepada sekitar kita. Kita merangkul agar orang meramaikan masjid berjamaah, meramaikan untuk berbuat baik. Terus kita lakukan itu tanpa letih. Terus kita lakukan mumpung masih hidup. Jadikan setiap memerintahkan kebaikan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang beruntung tidak akan rugi adalah tawassaw bis sabr, saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Sabar dalam taat menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi masalah hidup, sabar dalam menghadapi musibah bencana. Beberapa hari-hari ini kita menyaksikan di bulan Desember ini banyak sekali musibah-musibah yang terjadi. Musibah bencana banjir bandang, musibah bencana longsor, musibah kecelakaan, musibah gunung Merapi meletus dan sebagainya. Berbagai macam musibah itu kita jadikan sebagai bentuk kesabaran adalah saling berikan nasihat dalam kesabaran. Dengan cara apa? Wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Gak mampu kita dengan harta misal memberikan bantuan, bisa dengan doa, bisa dengan nasihat, dengan kesabaran. Inilah orang yang beruntung. Bagaimana setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya dijadikan potensi untuk meningkatkan iman kepada Allah, memperbanyak amal soleh, saling memberikan nasihat dalam kebenaran, dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Karena kita hidup adalah untuk Maha Hidup. Hidup bukan untuk hidup, hidup bukan untuk mati. Orang beriman tidak cari mati, karena mati adalah kepastian hidup, dan semua kita akan menghadapi mati, karena kita akan berjumpa dengan Maha Hidup Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pergantian tahun nanti bagaimana potensi iman meningkat, amal soleh bertambah, dan saling memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar dalam kebenaran,
dan dalam kesabaran. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian, hisablah, evaluasilah sebelum nanti dihisab. Jadikan bulan Desember beribadah, beramal soleh, berkah dalam dunia dan berkah di akhirat nanti. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil akhyar. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amra bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi faqala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, jadikan semua kami ini ya Allah hamba-hamba-Mu yang sukses, yang beruntung ya Allah. Hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini ya Allah. Tahun akan datang 2025 lebih baik daripada tahun ini 2024 ya Allah. Ya Allah, kami bermohon ya Allah, jadikan semua kami ya Allah, iman kami semakin meningkat, amal soleh kami semakin banyak ya Allah. Kami menjadi hamba-Mu yang terpilih, yang selalu memberikan nasihat dalam kebenaran, saling memberikan nasihat dalam kesabaran ya Allah. Orang yang tidak rugi dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang selalu berzikir kepadamu, hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, hamba-hamba-Mu yang bisa mempersembahkan ibadah terbaik hanya untuk mencari ridha-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Lindungi mereka ya Allah, berikan kesabaran yang tertimpa musibah ya Allah. Jadikan musibah hikmah, ampunan dosa, rahmat dan berkah ya Allah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina dan di seluruh belahan dunia ini ya Allah. Bahagiakan kami semua dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata
إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة أستغفر الله لي ولكم.